Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe salamat lingunalatai, salam sewujud karende marempan. Adil katamino bacuramin kasaruga, basengat kajubata. Arus, arus, arus. Dengan senang hati, saya, Novia Permatasari, akan membantu seluruh rangkaian acara pada hari ini. Izinkan saya untuk membacakan sebuah pantun. Pulau Borneo menawan hati, berhias sungai dan juga hutan. Selamat datang di SMK Maharati, Sekolah Tengah Hutan Kualitas Metropolitan. Yang terhormat Bapak Syamki Hari SEMN selaku Ketua BNSP RI. Yang kami hormati Bapak Adi Mahmud selaku Komisioner BNSP RI. Yang kami hormati Bapak Cipto Adi Pringgodingdo selaku Departemen Head SAPD. Yang kami hormati pimpinan entitas Pama Group. Yang kami hormati pengurus harian Yayasan Bina Harati Pama. Yang saya hormati Bapak Aris Dianto selaku Kepala SMK Maharati. Dan yang kami hormati seluruh Dewan Guru dan staf SMK Maharati serta undangan yang hadir pada hari ini. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia dan anugerahnya lah kita boleh diperkenalkan
berkenan hadir di tempat ini dalam keadaan yang sehat. Hadirin yang berbahagia, lemahnya kita sebagai manusia tentu mengharuskan kita untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap niat dan langkah kita. Marilah kita bersama-sama menundukkan hati dan kepala untuk berdoa, dimohon kemudahan dan kelancaran dalam acara ini. Untuk doa akan dipimpin oleh Bapak Asrul. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang hadirin sekalian. Untuk kita semua, izinkan saya memimpin doa pada siang hari ini dengan tata cara agama Islam yang lain dapat menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Allah ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami mengucapkan syukur atas segala nikmat yang Engkau berikan kepada kami, terutama nikmat pendidikan yang memungkinkan kami untuk terus belajar dan berkembang. Di hari yang berbahagia ini, kami berkumpul di aula Gedung Serbaguna SMK Maharati untuk menyambut kedatangan Ketua BNSP RI. Semoga kehadiran beliau dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi kami semua, terutama para siswa dan siswi yang menjadi penerus bangsa ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kesalahan kami, dosa-dosa orang tua kami, dosa Bapak Ibu guru yang telah mengajar kami, serta para pemimpin bangsa ini. Jauhkanlah kami semua yang hadir hari ini dari segala mara bahaya dan kecelakaan. Ya Allah, kami memohon agar Engkau memberkahi setiap langkah dan upaya dalam menciptakan generasi yang unggul dan siap menghadapi tantangan di dunia kerja. Berikanlah kepada kami kebijaksanaan dalam mendidik dan membimbing anak-anak kami, agar mereka dapat menjadi insan yang berakhlak mulia dan memiliki kompetensi yang tinggi. Ya Allah, kami juga memohon kepadamu agar Engkau menjadikan SMK ini, SMK Maharati, sebagai lembaga pendidikan yang berkualitas dan mampu berkontribusi bagi pembangunan bangsa. Jauhkanlah kami dari segala hambatan dan rintangan, serta anugerahkanlah kepada kami semangat dan kerja keras untuk mencapai cita-cita bersama. Perkenankanlah ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Asrul. Untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars Maharati. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dimohon duduk. Baik, kita akan memasuki acara selanjutnya, yaitu sambutan. Mari kita dengarkan sambutan dari Kepala SMK Maharati. Kepada Bapak Aris Dianto, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Yang terhormat Bapak Samsi Hari, SDMM, sebagai Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Republik Indonesia. Yang kami hormati Bapak Hadi Mahfud Haji, Komisioner BNSP RI. Yang kami hormati Bapak Cipto Adi Pintu Dikdo, SDMM, sebagai Ketua Bidang Sekretariat Administrasi dan Program Development LSP PAMA. Selanjutnya yang kami hormati para pimpinan entitas PAMA dan CTA Group Site MCIP maupun yang mewakili. Kemudian yang kami hormati para pengawas, pengurus Yayasan Bina Harati PAMA, Bapak Ibu Guru beserta staf SMK Maharati dan siswa-siswi SMK Maharati yang Bapak banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga di siang ini kita bisa berkumpul di gedung serbaguna SMK Maharati. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Samsi Hari SDMM selaku Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Republik Indonesia dan jajarannya beserta para undangan yang telah berkenan hadir di SMK Maharati. Sebagai informasi, SMK Maharati merupakan sekolah vokasi yang didirikan oleh PT PAMA Persada Nusantara dan PT Tuas Telaga yang didukung oleh PT TOP, PT SMM, PT ABB, PT ABP, PT EPN, PT KPP, dan PT YUTI di Desa Luhut Jaya, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Pendirian sekolah ini merupakan salah satu bagian dalam program akselerasi peningkatan kualitas pendidikan di area MCIP Kalimantan Tengah. Izin menyampaikan pada ketua bahwa SMK Maharati ini mempunyai dua program keahlian, yaitu yang pertama teknik otomotif, konsentrasi teknik alat berat, yang kedua multimedia dengan konsentrasi desain komunikasi visual. Pada tahun pelajaran 2023-2024, kami sudah meluluskan 54 siswa angkatan pertama atau lulusan pertama dengan rincian program keahlian TAP sebanyak 25 siswa, program keahlian multimedia sebanyak 29 siswa, dan rincian profiling program BMW bekerja, melanjutkan, dan wirausaha adalah sebagai berikut. Siswa yang lulus dan bekerja itu ada 41, siswa yang melanjutkan ke studi yang lebih lanjut ke perguruan tinggi ada 11, kemudian siswa yang wirausaha ada 2. Dan di tahun pelajaran 2024-2025 ini kita mempunyai
manpower, tenaga pendidik 30 orang, tenaga kependidikan 12 orang, dan jumlah siswa akhir sebanyak 296. Nah, perlu kami informasikan Pak Ketua dan yang lainnya, TUK Maharati adalah tempat uji kompetensi yang telah ditetapkan oleh Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi PAMA berdasarkan SK nomor JINP LSP-2024-8-239-239-INT tentang penetapan TUK terverifikasi untuk TUK SMK Maharati tertanggal 7 Agustus 2024 dengan tujuan utama pembentukan TUK ini sebagai tempat penyelenggara asesmen atau uji kompetensi untuk menjamin kompetensi yang dimiliki oleh calon pekerja yakni lulusan dari SMK Maharati. Izin menyampaikan Pak Ketua, untuk saat ini TUK kami baru mempunyai 1 asesor saja. Sedangkan siswa yang harus kami asesmen itu ada 296. Mohon nanti Pak Cipto juga dari LSP PAMA untuk membantu percepatan ya untuk asesor kami ya. Ya paling nggak setengahnya dari 30 Pak sudah tersertifikasi asesor nantinya. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan mudah-mudahan skema klaster uji kompetensinya bisa dipertambah juga Pak Cipto, mohon izin. Untuk saat ini kita baru buka skema sertifikasi klaster basic maintenance yang kedepannya mungkin untuk yang jurusan desain komunikasi visual bisa dibuka clustering untuk uji kompetensinya. Untuk informasi, tahun kemarin kita sudah menyelenggarakan sertifikasi untuk jurusan multimedia menggunakan LSP dari pihak luar Pak. Mohon izin Pak, mudah-mudahan tahun depan kita semuanya dari PAMA semua LSP-nya. Amin. Ya, untuk informasi calon asesi tahun pelajaran 2024-2025 kita akan melaksanakan uji kom di bulan Januari sampai dengan Februari dengan jumlah calon asesi sebanyak 67 siswa yang jurusan TAB. Yang mudah-mudahan semua nanti terlaksana dan tersertifikasi kompeten semua. Ya. Karena sertifikat kompetensi ini sangat penting untuk menunjang atau sebagai pendamping ijazah yang di kemudian hari sangat mendukung siswa dalam berkarir di bidang teknologi atau di bidang jurusan yang diambilnya itu. Contoh misalnya kalau kita mau bekerja ke luar negeri ini, siswa-siswa SMK Maharati kalau diperhatikan ya, kalau kita mau kerja ke luar negeri itu mempunyai atau ada syaratnya ya, harus mempunyai sertifikasi BNSP di bidang kompetensi keahlian yang kita tekuni. Nah, mudah-mudahan dengan adanya TUK ini nanti kalian sebelum lulus itu sudah dibekali sertifikasi bidang keahlian yang kalian ambil. Yang TAB ya sertifikasi bidang alat berat, yang multimedia atau desain komunikasi visual ya disertifikasi di bidang sesuai keahlian ya multimedia maupun desain komunikasi visual. Cukup sekian sambutan yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau salah ucap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Arisdianto atas sambutannya. Berikutnya kita akan mendengarkan sambutan dari perwakilan pimpinan entitas PAMA Group. Kepada Bapak Cipto Adi Prigodikdo, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perintah semangatnya. Semangat pagi. Oke. Ya, merinding saya dengarnya. Ya, semangatnya itu membuat kita merinding, apalagi pas nyanyi Indonesia Raya. Ya, ini mic-nya yang salah atau saya yang ketinggian. Ustaz ada, ya, bukan ujian ini, Dewan Gurunya juga lagi di sini ya, jadi nggak ada ujian dulu ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, ya kita diberikan kekuatan, kesehatan, keselamatan. Kita bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Ya, terima kasih ya. Ya, kalau nggak gitu tegang semua.
Ya, yang terhormat Pak Samsi selaku Ketua BNSP RI, Pak Adi Mahfud selaku Komisioner BNSP, yang kami hormati ya, ada entitas dari Pak Leo selaku PJSKBP ABP, ada Pak Ketua dan Pak Kepala TUKDC Nasional dan Pak Ketua Kepala Sekolah ya Pak ya, Pak Aris serta jajaran yang lain, Dewan Guru yang saya hormati serta yang saya banggakan ya, yang senyumnya paling banyak gitu ya, adik-adik, mas-mas, mbak-mbak, siswa dari SMK Maharati ya. Insya Allah ya, adik-adik di sini insya Allah kalau sesuai pembelajarannya akan mendapatkan yang namanya kompetensi ya. Tapi kompetensi itu tidak akan bermanfaat kalau tidak digunakan ya. Tadi udah dibilang sama Pak Kepala Sekolah, adik-adik ini nanti kalau memang rezekinya dan meet requirement akan masuk PAMA, grup dan jejaring ya. Tapi ya tolong ya. Satu, yang kedua ada isu bahwa SMK Maharati ini sekarang tidak hanya di ring 1 terkenalnya, tapi juga di luar ring 1 Pak Samsi, Pak Adi. Jadi orang-orang di luar ring 1 itu berusaha masuk. Artinya apa? Tahun depan persaingan masuk sini akan semakin ketat. Kalau yang di dalam sini tidak bersyukur sudah duduk di sini, tidak memanfaatkan, ya nanti akan menjadi penyesalan. Ya, kalau di depan namanya apa? Kalau penyesalan datangnya ya. Jadi tolong yang sudah di sini manfaatkan momentum ini ya. Dan Pak Samsi, Pak Adi bisa mendengar tadi, melihat semangatnya adik-adik di belakang, bisa melihat bagaimana cerahnya di daerah seperti ini, mereka tetap semangat. Kami mohon kesediaannya untuk menambah kecerahan itu supaya adik-adik ini terbekali dan memiliki inspirasi sehingga mereka bisa menggantikan kami-kami yang di depan ini Pak, karena mereka salah satu penerus kami ya. Cepat atau lambat kami pensiun, sampai menggantikan dia adik di belakang ini Pak. Gitu ya. Mohon pencerahannya Bapak untuk memberikan semangat baik itu Dewan Guru ataupun siswa yang ada di belakang. Semoga mereka bisa lebih baik dan bisa lebih semangat. Itu ya. Sekali lagi tolong yang ada di sini manfaatkan momentum ini, manfaatkan rezekinya sudah duduk di sini. Kalau teman-teman tidak memanfaatkan itu, insya Allah nanti akan menyesal. Tapi kalau bisa memanfaatkan itu, insya Allah akan menjadi hal yang baik. Jadi tolong banget rezeki yang sudah diterima disyukuri ya. Itu aja dari saya. Sekali lagi matur nuwun kedatangannya Pak Samsi, Pak Adi di SMK kami, SMK yang tengah hutan tapi rasa metropolitan ya tadi ya. Ya itu jargonnya boleh tuh taruh di depan gitu ya. Semakin laris sekolahnya Pak ya. Padahal pembangunan belum selesai. Kalau masih ini nanti tidurnya di tenda itu ya, gubuk derita di sana ya. Anak-anak nakal di sini kan ya, ada gubuk derita ya nanti dipikirin. Oke, terima kasih. Selalu jaga keselamatan, kesadaran pribadi, rekan sebatas waktu dan bagi kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo semangat sekali lagi ya. Semangat pagi. Terima kasih kepada Pak Cipto. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam sesi talk show bersama Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan juga Bapak Komisioner Adi Mahfud. Dan acara ini nanti akan dipandu langsung oleh Saudari Febrianti sebagai moderator. Kepada Saudari Febrianti kami silakan. Baik, izin duduk ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dan siswa sekalian. Terima kasih Bu Novi atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Semangat pagi. Pagi.
dan semangatnya juga membara, tapi tidak melelehkan semangat kita untuk belajar di sini dan mendengarkan para pejabat-pejabat yang luar biasa sekali nih. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, pada talkshow kali ini kita akan berbincang-bincang santai tentunya. Seperti Pak Cipto katakan, jangan terlalu tegang ya Pak Cipto ya. Kalau terlalu tegang nanti bukannya masuk malah jadi takut dan kaku gitu kan. Baik, pertama-tama saya akan membacakan profil dari pembicara kita pada hari ini, yaitu Bapak Samsi Hari SEMM selaku Ketua BNSP RI, lahir di Jakarta 11 Maret 1974, S1 dengan jenjang pendidikan S1 Ekonomi Manajemen di Universitas Borobudur dan S2 Sumber Daya Manusia di Universitas Pancasila. Wah, luar biasa sekali. Dan juga di profil yang diberikan riwayat pekerjaan. Wah, luar biasa sekali Bapak. Dari yang saya lihat dan banyak, mungkin ada tampilannya, kalau ada tampilannya. Nah, baik, izinkan saya untuk membacakan. Beliau memulai karir sebagai penyelenggara pengembangan pegawai pada Sekretariat Ditjen Bina Lantas pada tahun 1998 sampai dengan 2000, dan makin berjalannya waktu karirnya semakin bersinar, pernah menjabat sebagai Direktur Instruktur dan Tenaga Pelatihan Ditjen Bina Lantas pada tahun 2021 sampai dengan 2022, dan juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Ditjen Bina Lantas pada tahun 2022 hingga 2023, dan sekarang menjabat sebagai Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi 2023 sampai dengan sekarang. Itu pemateri pertama kita. Untuk pemateri kedua, mohon maaf ya, saya ada catatan jadi saya baca menggunakan catatan. Atas nama Bapak Adi Mahfud Muhaji, lahir di Lumajang pada tanggal 12 Mei 1971, pendidikan S1 Business Administration di James University dan melanjutkan S2 Business Administration di James University, dan riwayat pekerjaan sebagai komisioner BNSP RI, dan juga pernah menjabat beberapa posisi di Kadin Indonesia, dan selain itu juga beliau tercatat sebagai Presiden Direktur dan Presiden Komisioner di lebih dari 10 perusahaan. Wah, luar biasa sekali pembicara kita. Beri tepuk tangan yang mulia. Berarti banyak sekali ya yang bisa kita pelajari dari pembicara kita pada hari ini. Baik, tidak perlu menunggu lama lagi, kita sambut Bapak Samsi Hari dan Bapak Adi Mahmud Muhaji untuk berkenan naik ke atas panggung. Beri tepuk tangan. Ayo kita berbincang-bincang dulu kali ya Pak, biar santai dan cair suasananya. Gimana, selamat siang Bapak, apa kabarnya ini? Baik. Baik ya. Gimana Pak? Sehat-sehat juga? Sehat dong Pak, kalau masih di sini berarti sehat. Kalau sakit saya di kamar Pak. Iya gitu. Merawat siapa ya? Masih belum ada yang merawat ini Pak, masih sendiri. Dengerin, ada yang belum merawat ini. Siapa tahu ada kenalan gitu ya Pak di BNSP. Oke. Gimana Pak perjalanannya ke sini? Ini terus terang perjalanan ke sini menghasilkan suatu berlian. Oh, berlian. Apa itu Pak berlian? Karena saat menyanyikan Indonesia Raya tadi sudah lama tidak merinding saya sudah. Tapi saya merasa merinding sekarang karena adik-adik semua dengan lantang, dengan semangat menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, ini yang membuat perjalanan jauh jadi pendek dan nyaman. Oh, biasa sekali. Mitra industri yang sangat luar biasa kepeduliannya. Tepuk tangan dong untuk Mama.
Anda jangan berkecil hati. Ada nggak orang sukses hanya gara-gara sekolah semata? Nggak ada. Persaingan Anda setiap tahun lulusannya kurang lebih 4 juta, tepatnya 3,9 juta, alias Anda bersaing di 14.265 SMK dan 14.400 SMA. Mau apa? Mau leha-leha? Mau hanya senang-senang bermain ria, HP ria segala macamnya? Kesempatan inilah sebetulnya kesempatan Mas Anda. Ada 1,8 juta lulusan perguruan tinggi setiap tahun, itulah kompetisi Anda. Ya. Sama, ada di semua. Orang sukses itu seperti jalan yang kita lalui. Nikmati perjalanan itu. Untuk waktunya gak lama. Saya bisa nggak minta waktu 3 jam aja? Boleh ya? Itu. Jadi adik-adikku semuanya, hanya orang yang mau dan punya kemauan belajarlah dia yang sukses. Jadi nggak ada orang pintar itu sukses, itu nggak ada. Orang pintar akan dikalahkan orang yang tekun, bulat, tahan banting. Kalau saya cek, kita sering diskusi dengan teman-teman grupnya Mama, yang jadi bos-bos para manajer itu dari bawah, dan juga tidak ada membangun karir itu dadakan, juga ada. Dan juga jangan terlalu pasrah bahwa nasibmu tergantung dari Tuhan, tergantung dari Allah. Nasibmu itu tergantung dari dirimu, karena Allah pun tidak akan mampu, dalam arti tidak akan mau merubah nasib kemampuanmu, kecuali kemampuanmu kamu optimalkan untuk merubah dirimu. Maksud saya begini, kalau kita ada lahir di sini, kurang lebih di Kalteng, itu karena takdirullah, karena takdir Tuhan. Tapi begitu kita jadi manusia, itu adalah pilihan hidup. Tadi saya dibisikkan oleh Pak Kepala, Pak Aris, takdirmu Anda diminta memilih 3 BMW ya. Saya cepat ingat kalau mobil BMW, karena hobi saya. B-nya apa tadi? Bekerja. W-nya? Wirausaha. BMW. W-nya? BMW. Bekerja, melanjutkan. Oke. Kalau saya, beda lagi BMW. Biaya, mutu, waktu. Kalau Anda mampu mengelola keuanganmu, itu bukan karena banyak sedikit. Kalau Anda mampu mengatur waktumu dan seterusnya, insya Allah kamu akan jadi orang sukses. Adik-adikku semua, sama kalian, apalagi vokasi. Sebetulnya sekolah vokasi yang benar itu seperti ini. Vokasi yang berdasarkan kemitraan industri dan kurikulumnya desain berdasarkan kurikulum industri, bukan kurikulum sekolah. Itu yang benar. Dan sebetulnya vokasi itu juga harus berdasarkan job order dari industri, alias punya kemitraan yang strategis seperti tadi disampaikan di depan, yaitu Pak Makrum dan seterusnya. Makanya Anda tepat sekali sekolah di sini. Makanya jangan Anda lewatkan itu. Makanya belajar, tentu yang utama jaga kesehatan dulu. Untuk apa Anda pintar secara sekolah akademis tapi bengek? Tahu bengek? Sakit-sakitan. Sakit-sakitan. Gak mungkin itu sukses itu. Mau Anda kumlot tapi sakit-sakitan, gak akan sukses itu. Karena modal utama diri kita adalah
sehat. Nah, itulah pentingnya kita mengais ilmu itu. Adik-adikku semuanya, yang tidak kalah pentingnya adalah perilaku. Tadi disampaikan oleh Pak Ketua, kompetensi itu sebetulnya perilaku, bukan ijazah, bukan Anda berpendidikan alias hanya sebatas sertifikat. Tapi Anda berpendidikan, bersertifikat, itulah yang seharusnya Anda perilakukan. Jadi suatu perilaku kehidupan sehari-hari. Begitu cara berpikir. Tapi kenapa Anda perlu sekolah? Untuk mempercepat perilaku itu. Ketimbang yang tidak sekolah, bingung. Tapi Anda juga harus bingung dulu. Anda harus sejak terti dulu. Anda harus ngantuk-ngantuk dulu, itu biasa. Untuk menuju ke pembuktian. Makanya adik-adikku semuanya, mumpung Anda di sini, modalitas Anda yang sesungguhnya adalah jualan diri. Tahu jualan diri? Kenapa? Anda layak nggak saya beli dirimu? Layak. Oke ya, kalimatnya tidak berhenti di sini ya. Jualan diri itu adalah jualan kompetensi yang apa yang Anda punyai, apa yang Anda miliki. Itu namanya jualan diri. Gitu ya. Jangan terlalu punya perspektif yang aneh-aneh. Aneh saja nggak cukup, apalagi aneh-aneh. Ya. Jadi adik-adikku semuanya, saya senang, gitu ya. Tapi manakala saya yakinnya Pak Aris, semuanya di sini, Pak Soleh dan para guru, saya yakinnya Anda semuanya orang yang hebat dan luar biasa. Adik-adikku, saya lahir di lereng Gunung Semeru. Gak ada apa-apa. Di Kabupaten Lumajang, Surabaya, Jawa Timur kalau nggak kenal. Tapi saya nggak pernah kecil hati. Sekali lagi ya, orang pintar itu kalah dengan orang tekun. Tekun itu kerja keras, pantang menyerah, pontang panting dan seterusnya. Itu namanya orang tekun. Jadi makanya kalau Anda dikuatkan, mentalitasmu itu taruhan utama. Bagaimana cara membangun mindset itu? Seperti kayak saya yakin Anda semuanya pernah naik motor, iya nggak? Pernah? Atau ada yang nggak? Ngacup dong kalau yang nggak? Tak kasih motornya, nggak jadi karena nggak ada yang ngacup. Kalau Anda punya motor, kalau orang tuamu punya mobil, spionnya kotor saja itu nggak enak dikendarai. Iya nggak? Walaupun motornya baru. Coba kalau Anda bersihkan kacanya, ada sesuatu yang berbeda. Itu pasti. Ada sesuatu yang berbeda. Begitu juga kalau motor speedometernya kemerah. Was-was enggak kalau Anda kendarai? Kenapa? Hah? Bensinnya khawatir nggak cukup alias mogok di jalan. Tapi begitu Anda ke pom bensin, Anda isi tangkinya itu rasa penuh, ada sesuatu yang berbeda nggak? Ada. Itulah mentalmu. Jika mentalmu selalu Anda asuh, selalu Anda buat belajar sebagai orang pembelajar, bekalmu akan cukup, mindsetmu berjalannya juga akan enak. Sama Pak Ketua sama saya. Kalau nggak tertantang, juga ngapain ke sini? Gitu. Tapi karena kami juga memang dari bawah merasakan hal yang sama. Makanya tadi di saat kita nyanyi Indonesia Raya, oh iya, semangatnya masih seperti ini ya. Makanya Anda jangan khawatir. Justru sekolah di kota itu sudah banyak pengaruhnya yang kurang baik. Tapi kalau di pedalaman kayak seperti ini, apa pengaruhnya? Manfaatkan itu sebaik mungkin agar mentalmu, kaca yang sudah dibersihkan itu juga sudah merasa mantap sebagai bekal kamu ke depan. Jadi adik-adikku semuanya,
jadilah orang yang pembelajar. Itu saya kira hal yang sangat penting. Makanya siapkan dirimu agar dirimu mampu menjual dirimu, tanda kutip, perspektif kompetensimu. Karena itu adalah jati dirimu. Sekali lagi, gak ada orang sukses juga karena orang tua, karena lingkungan, gak ada. Karena sekolah, gak ada. Tapi karena bekal dirimu yang sudah siap untuk sukses itu. Ya. Itu saya kira hal yang sangat penting. Jangan lupa pandai bergaul. Syukur-syukur Anda juga pandai dan berani merantau. Sertifikasi, kompetensi percuma jika Anda tidak punya keberanian. Keberanian mengambil resiko. Itu namanya hidup. Ya. Anda punya sertifikat kayak apapun, punya ijazah kayak apapun, tapi nggak punya mental pemberani, Anda tidak akan pernah mencapai sukses itu. Yang tidak kalah pentingnya, gali potensimu dan jangan pernah melihat potensi orang lain. Karena apa? Kalau kamu melihat potensi orang lain, potensi dirimu sendiri akan ketutupan. Merasa dirimu nggak mampu, padahal setiap orang, maaf, mau yang bodoh pun itu punya potensi. Hanya orang yang tidak punya kemauan saja yang nggak punya potensi. Makanya seorang guru seharusnya punya perspektif kasih sayang murid yang paling bodoh akan saya jadikan bintang dia. Artinya apa? Semua orang sebetulnya punya potensi, punya kemauan untuk sukses, tapi akan tertutupi manakala melihat potensi orangnya yang lebih ingin menjadi sepertinya. Makanya kalau bisa pilih mana? Motivasi atau disiplin diri? Pilih mana? Disiplin diri. Ada yang motivasi, ada yang disiplin. Pilihlah disiplin diri. Motivasi itu gelombangnya hanya tinggi di depan, lama-lama akan rendah. Kalau motivasi itu gelombangnya sama, tetapi di akhirnya akan meninggi dia. Pilihlah disiplin diri itu. Makanya PAMA itu punya 5 kedisiplinan PAMA yang sangat luar biasa. PAMA, makanya jadilah PAMA yang seperti ini. Jadi PAMA itu yang pertama, membangun kompetensi. Itu disiplin diri PAMA. Saya saja yang bukan orang PAMA tahu, gitu ya. Tidak tahu orang PAMA-nya. Yang kedua, mencapai. Jadi diminta untuk mencapai pengalaman, experience yang excel. PAMA selalu mendorong inovasi. Yang ketiga, ya. Ada 5M PAMA itu sangat luar biasa disiplinnya. Ya. Dan yang keempat, PAMA senantiasa menjalin kedekatan dengan pelanggan, termasuk kalian ini. Itu adalah yang nomor 4. Yang tidak kalah pentingnya PAMA senantiasa membangun budaya kerja di lingkungan perusahaan PAMA dan jejaringnya, stakeholdernya. Jadi makanya adik-adikku semuanya jangan berkecil hati, walaupun Anda jauh di mana-mana. Saya pun yang lahir di lereng Semeru, alhamdulillah, saya tahun 97 saya sudah keliling Indonesia. Saya sudah pernah ke Eropa, keliling Eropa, ke Amerika, Jepang, itu wirawiri. Nggak ada, kata Pak Ketua BNSW tadi, sesuatu yang mustahil. Nggak ada. Jika orang punya kemauan, itulah kehadiran berkah rahmat Allah. Makanya yakinilah itu, beribadahlah sesuai dengan keyakinanmu. Saya yakinnya alam dalam arti perspektif ketuhanan dalam hal ini adalah Allah senantiasa akan meridhoi kita. Selamat adik-adikku semuanya, jangan berkecil hati dan senantiasa bekali diri kompetensimu untuk menuju masa depanmu yang lebih gemilang. Semangat pagi. Terima kasih Pak Adi dan Pak Samsi atas motivasi dan sharing sessionnya tadi. Nah, bagi siswa ataupun Bapak Ibu, tamu dengan yang berbahagia, jika ada pertanyaan atau
atau hal kira-kira nih yang sudah dipersiapkan nanti ketika BNSP datang? Kayaknya saya ingin bertanya seperti ini. Kami persilahkan sekarang. Ada yang ingin bertanya? Boleh. Panitia bisa dibantu untuk mainnya. Perkenalan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Yosua dari kelas 11 TPB. Izin bertanya, apakah BNSP memiliki program khusus yang bisa membantu sekolah, khususnya SMK di area 3T seperti sekolah kami ini, untuk meningkatkan daya saing dengan siswa di kota? Sekian, terima kasih. Mau dijawab langsung Pak atau kita tambah lagi pertanyaannya? Lanjut lagi ya Pak ya, baik. Ada lagi pertanyaan? Boleh? Iya. Dari Ismalia, panitia mohon dibantu mainnya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ismalia. Saya dari kelas 11 BKB. Izin bertanya Pak, apakah ada contoh sukses sekolah-sekolah lain yang bisa dijadikan inspirasi bagi SMK Maharati dalam memaksimalkan kompetensi melalui kompetensi. Terima kasih. Sekian dari saya, terima kasih. Iya. Pertanyaannya dihafal ya? Enggak Pak, ini langsung memang sekarang. Lagi grogi aja Pak. Oke, kita punya 2 pertanyaan Pak. Tambah lagi, oke boleh. Bu Anis dari gurunya ya Pak ya, dari gurunya. Boleh, panitia mohon dibantu ke Bu Anis mic-nya. Sebelumnya terima kasih Pak Bapak yang tadi sudah menyampaikan. Mungkin pertanyaan saya sifatnya sederhana Bapak. Saya mohon untuk dijawab oleh keduanya. Pertanyaannya seperti ini. Anak-anak kami di sini itu kan di usia remaja ya Pak ya. Nah, apa boleh kami di sini minta sharing dari bapak-bapak satu pengalaman ketika bapak-bapak di usia remaja yang sangat bermakna atau paling bermakna yang bisa menggugah hati bapak-bapak pada saat remaja untuk memiliki daya juang yang tinggi, untuk paham bahwa oh ternyata hidup itu butuh daya juang ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Anis atas pertanyaan. Bagaimana Bapak-Bapak siap untuk menjawab? Yang pertama tadi di 3T BNSP fungsinya untuk mereka apa? Terutama juga untuk SMK ya. Untuk SMK memang kami ada program untuk PSKK bagi SMK ini, paket sertifikasi untuk SMK seluruh Indonesia itu kami ada. Artinya silakan dari sekolah mengajukan dari LSP sama mengajukan untuk SMK-nya di sini. Ya, ini kan stakeholder termasuk binaan. Silakan ketika mau mengajukan paket. Jadi insya Allah kita juga ikut mencoba sih pada teman-teman di 3T, sampai kemarin juga ada di NTT ya, di Kalimantan juga ada. Jadi memang kita menyebar, tapi belum semua menyebar ya, keterbatasan anggaran. Kemudian perhatian juga kepada SMK itu sudah 1.500 LSP yang ada di SMK, dinempel ya di SMK se-Indonesia. Jadi SMK berikan LSP. Kalau ini kan masih grupnya sama ya, tidak ada masalah juga.
Tapi ada lain sekolah kita dorong mendirikan LSP. Itu 1.500 teman-teman, Aceh hingga Papua gitu. Kita mendorong dan terus mendorong mendirikan LSP di SMK sehingga mandiri, guru-gurunya jadi asesor gitu. Yang kedua tadi pertanyaannya, yang sekolah lain yang sukses banyak, ini bermaksud yang sukses ya. SMK Mahathir ini termasuk yang angkatannya baru pertama, baru 1 angkatan, tapi sudah bisa melihat gelagatnya, siapa pemiliknya, siapa pengelolanya, siapa orang yang 3 tahun nanti ke depan dengan sarana prasarananya. Ini termasuk yang baik. Jadi tadi bilang Pak Adi, kalau saya yang lain, yang ini juga bagus kok gitu ya. Dan saat itu ya saya lihat kelola baik adalah yang dikelola oleh perusahaan ya. Jadi kelola baik adalah yang dikelola oleh perusahaan langsung. Jadi linear ilmu yang diajarin dibutuhkan oleh perusahaan, ujinya juga sama linear kepada untuk profesi di perusahaan gitu bro, sis, dan guru. Nanti Pak Adi bisa lengkapin ya. Motivasi, kalau cara motivasi, saya tuh dulu berantem sama orang tua saya ya. Iya, saya keras kepala dan saya berantem sama orang tua saya. Jadi tidak semulus sinetron yang ada, tidak semulus sinetron yang di akhirnya endingnya indah. Tapi saya bikin memang film layar lebar, tidak sinetron. Saya paham teman-teman semua masih muda, masih emosi sementara, tanggung jawab belum tuntas, belum penuh. Satu hal, teman-teman semua, agama kalian masing-masing diperkuat. Banyak godaan berkali, saya udah ngalamin itu ya. Agama diperkuat ya masing-masing. Siapa yang Buddha di sini? Buddha, Hindu, oke. Kristen, nah, Islam, oke. Ya, kita NKRI semua, tapi masing-masing memiliki agama. Perkuat masing-masing agama menurut kalian. Satu itu ya, bro. Yang kedua, jangan ribut sama orang tua. Walaupun kita yang salah, saya minta maaf akhirnya karena saya salah. Minta doa sama orang tua. Yang ketiga, tentunya hari ini usaha. Hari ini ke depan itu usaha. Tahu beda usaha sama takdir? Di Buddha ada nggak bahasa takdir Hindu? Takdir ini di Islam ada nggak takdir? Di agama ada takdir ya katanya. Ada. Kamu mau tahu nggak beda takdir sama usaha? Nanti teman-teman bisa pulang dari sini bisa dicoba langsung kok. Serius ya? Oke. Anda nanti di depan banyak truk lewat kan? Truk mama tuh. Ya. Ini usaha sama takdir nih. Ya. Nyebrang nih jalan raya besar sekali kan? Jauh tuh, panjang kan ya? Jalan rayanya. Beda gini, kalau usaha mau nyebrang, usaha nih. Lihat kanan dan kiri. Lihat atas dan bawah. Baru nyebrang. Udah kosong, nyebrang dong. Yakin kan? Tapi kalau takdir langsung nggak ngeliat kanan kiri, tapi nyampe juga di sana atau tidak nyampe? Oke, paham ya? Jadi usaha dengan takdir beda. Utamakan kalian harus gigih dan kuat usaha. Oke? Termasuk pada hari ini dan ke depan nanti harus berusaha terus. Ya. Yang keempat, tadi doa dari orang tua sudah, usaha sudah, ya. Yang keempatnya adalah adik-adik doakan berikan orang yang terbaik dalam hidup. Adik-adik, berikan orang yang terbaik dalam hidup adik-adik.
Artinya doakan juga orang yang sudah memberikan kehidupan yang baik bagi adik-adik. Jadi doa itu bukan hanya untuk diri sendiri. Doain siapa? Guru, kepala sekolah. Siapa lagi doain? Paman. Siapa lagi nih? Semua yang ada di sini deh, pokoknya doain semua nih, ya. Lalu orang tua doain. Kenapa? Kan tadi bilang bersyukur dan nah, itu kira-kira teman-teman semua, ya. Makasih. Terima kasih Pak Samsi dan Pak Adi. Ada lagi pertanyaan lain? Boleh? Oh, mau jawab lagi Pak? Mohon maaf Pak, tadi kan kedengaran sampai. Boleh Pak, dibantu. Nanti nggak enak, karena Mbak Anis kan bilang gitu. Bisanya dua yang jawab gitu ya. Baik, tadi yang LSP sudah disampaikan sama Pak Samsi Hari bahwa SMK Pak Harati bisa juga mengajukan hal yang sama sesuai dengan LSP PAMA, lewat LSP PAMA maksud saya. Nah, begitu juga contoh SMK itu banyak yang sejenis seperti ini yang memang punya mitra industri. Contoh misalnya SMK Kudus itu sangat terkenal, ya bahkan terkenal sampai di Amerika karena kepala sekolahnya, gurunya memang lulusan Amerika untuk multimedia, ya. Jadi di SMK Kudus sana ada SMK multimedia, ada fashion juga, ada tata boga, dan ada pelayaran. Dan salah satunya SMK yang punya simulator pelayaran yang terbaik adalah di sana. Siapa dulu yang membina? Jarum, gitu ya. Nah, begitu juga di sini kan sama. Nah, ada juga di Jakarta, di Cikarang sana ada SMK MM 2100, sama. Modelnya juga sama seperti kayak SMK Maharati ini, gitu ya. Lalu apa ciri-ciri SMK sukses itu? Jangan melihat sebetulnya besar kecilnya lulusan, tapi lihatlah penyerapannya. Di sini katanya disampaikan 100% itu nggak ada yang nganggur, itu penting. Padahal vokasi itu 14% jumlah penyumbang pengangguran sekolah terbesar di Indonesia. Kenapa? Karena tidak ada mitra industri yang dimaksud. Padahal vokasi di Perpres 68 2002 tentang revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi adalah diminta sebagai mitra strategisnya industri. Jadi saat ini kurikulumnya yang didesain itu adalah kurikulum sekolah. Para guru itu desainnya kurikulum berdasarkan jurnal, berdasarkan referensi buku-buku, bukan menggali yang ada di industri. Jadi ada ratusan skema kompetensi yang dari PAMA, tolong itu disesuaikan kalau bisa yang memang banyak diminati di SMK Maharati. Mbak Anis, saya waktu SMA sekelas kalian saya jagoan. Saya karateka. Saya hobinya berantem. Jadi jangan ditiru. Tapi jangan ditiru gitu ya. Berantemnya saya berantem yang positif gitu ya. Gitu ya. Karena saya karateka ya sudah. Kalau orang karateka itu satu, pantangkan kita, maaf logikanya, nempelin orang duluan sebelum kita ditempel. Saya lebih senang mendidik adik-adik, maaf sebetulnya, yang emosionalnya gelombangnya bagus, bukan yang soalin, lemah, itu susah itu pendidikannya. Jadi makanya kalau kalian dilatih dan dididik, di training seperti selayaknya kayak bela diri, PBB, ilmu militer segala macamnya, bersyukur ada. Itu penting banget. Nah, saya juga kehidupan saya di usia Anda itu banyak ngenger. Tahu ngenger nggak? Ngenger itu ikut dari kakak yang satu dan kakak yang lain. Orang tua saya, khususnya ayah saya, itu sudah nggak ada, alias meninggal. Bin ahli kubur, Al-Fatihah. Jadi
Saya ngenger kerjanya. Jadi saya kerjanya disuruh aja melulu. Bahkan saya nggak punya kesempatan untuk belajar. Tetapi modalitas saya adalah kejujuran diri. Itu hal yang sangat prinsip dan sangat penting untuk kita bersama. Mendingan kita lapar ketimbang kita culas. Itu penting. Saya 11 bersaudara, saya nomor 11. Ya, karena hidup di kampung di lereng Semeru itu luar biasa. Tapi alhamdulillah kakak-kakak saya pun juga pejuang-pejuang di Jakarta tingkat nasional. Ada juga yang jadi karateka nasional aja, jadi petenis nasional juga ada di lapangan. Ada juga pemain bulu tangkis Jawa Timur. Ada namanya Mbak Tutu Siati, tapi sudah almarhum. Itu kakak saya, keluarga saya. Jadi sebenarnya kenapa kita saat ini ada lampu? Lampu ini dihasilkan dari mana? Hah? Dari mana? Kalau Anda sesungguhnya tahu lampu itu dari mana, Anda tidak akan sanggup. Jadi orang sukses itu tidak mudah untuk memberikan cahaya. Kalau ilustrasinya dari PLTU misalnya, atau PLTA misalnya, pembangkit listrik tenaga air ataupun uap dan seterusnya, itu kalau Anda tahu dam terus dibendung jadi power station, power house di dalamnya, itu luar biasa. Tetapi Anda nggak tahu karena itu adalah alirannya adalah transmission line, gede banget, bahaya. Kalau ini sudah distribution line, sudah didistribusi untuk cahaya. Apa artinya? Kalau Anda mau sukses memang harus menyadari tempat soal kehidupan. Coba lihat lantai. Memang gedung ini berdiri sendiri. Gedung ini bisa berdiri kuatnya karena apa? Karena fondasi. Fondasi pendidikanmu, fondasi kesehatanmu, fondasi fisikmu itu penting. Nah, fondasi itu kuatkan dulu. Kalau sudah kuat, itu gampang dibawa kemana-mana. Ya, gampang dibawa kemana-mana. Saya nih, saya basicnya pengusaha. Karyawan saya ribuan. Saya wakil ketua umum Kadin Indonesia. Itu tidak mudah. Itu tidak mudah jika orangnya tidak tahan banting. Seperti kayak jalan, adik-adikku semua. Makanya itu ilustrasi, motivasi. Karena kenapa ini saya sampaikan? Karena saya yakin Anda pasti melewati jalan itu. Jadi ingat-ingat baik-baik. Sebaik-baiknya disiplin diri, memotivasi diri adalah jalan kehidupan itu. Makanya nggak ada. Anda kalau mau berjalan ingin mulus terus, nggak ada. Ingin hidup senang terus, nggak ada. Nggak ada. Bahagia sedih itu sudah kehidupan. Bahkan kalau Anda mau kuat, cari masalah yang sebanyak-banyaknya. Mau? Ya, berarti Anda tidak mau sukses. Nah, masalah yang Anda manajemeni, masalah yang Anda kelola. Hidup ini masalah. Tapi Anda mau lari dari masalah, nggak akan sukses Anda. Masalah itu untuk dihadapi, untuk dikelola. Daerah sini seputar apa? Buhut ya. Itu masalahnya besar. Wabil khusus pendidikan, inilah hadirnya Maharati SMK. Itu namanya masalah. Tapi di manajemen ini dikelola. Wabil khusus kehadiran Pak Makhluk. Itu namanya masalah. Makanya adik-adikku semuanya, hadapi masalah dengan senyumanmu. Ya, nggak ada juga Anda berjalan, ya, berjalan itu inginnya jalannya mulus, suatu saat akan berkelok segala macamnya. Pokoknya kehidupan itu seperti itu yang Anda lalui. Nah, tolong Anda nikmati itu. Tapi infrastrukturnya, dirimu harus kamu kuatkan basic itu. Mau dibawa kemana saja, kalau namanya berlian ya tetap berlian.
Kalau Anda misalnya hanya cengeng gitu ya, termotivasi hanya kadang iya kadang enggak, bukan begitu kehidupan. Ya. Makanya persiapkan bekal dirimu. Jadi kalau bisa memang sering praktek gitu ya. Baca penting. Makanya kalau usia kalian tentu banyak baca. Gak tahu kalau bisa literasi di SMK Maharati ini harus diperkaya Pak Kepala. Jadi berbagai macam disiplin keilmuan, wabil khusus referensi buku-buku itu harus banyak. Dan pekerjaanmu tak kasih tahu ya cara membaca. Membaca pertama, kalau satu buku baca semua, pokoknya baca aja sampai akhir. Ulangi lagi. Setelah diulang ada stabilo. Apa-apa yang jadi atensimu. Setiap orang beda-beda. Baca lagi, diurut lagi. Untuk jadi pointer-pointer Anda catat, Anda goreskan dalam tulisanmu. Jangan hanya baca saja. Makanya budaya menulis itu penting untuk menggoreskan apa yang kita ketahui untuk kita taruh di dalam otak kita. Sukses itu ada di otak, ada di persepsi, cara berpikir. Kalau Anda tidak mengoptimalkan, tidak pakai otakmu, maaf, apa bedanya yang saya lalui dengan Pak Ketua BNSP di kanan kiri banyak apa? Yang bilang semuanya tadi siapa? Bukan saya loh ya. Banyak hutan maksudnya kanan kiri, dan dalam hutan itu banyak. Berarti kamu kaya? Enggak gitu lah. Jangan gitu loh. Pak Soleh loh ini yang ngomong. Kalau jangan itu Pak Soleh. Pak Soleh ini sholat, dah sholat tetap soleh dia. Jadi ada itu semuanya, please. Saya senang. Jadi kalau mau tahu kegiatannya Pak Samsiari, Pak Ketua, tolong dong colek BNSP underline official. Ada di itu paling banyak itu Pak Ketua itu yang di situ. Tapi kalau mau tahu kegiatan saya juga tingkat nasional, ada juga di IG saya yang baru, ada andimahfud.wh contreng biru, ada situ. Loh, kalau Anda mau jadi orang, masa Anda mau mengfollow yang maaf yang banyak-banyak udah karuan gitu ya. Tapi memang ya, kalau sosmed yang berbau pendidikan itu followernya kecil banget. Tapi kalau yang nggak aneh-aneh, yang aneh-aneh itu waduh cepet banget gitu ya. Baik, saya kira itu ada di kesemuanya. Seneng saya. Tolong dong Pak Kepala kalau bisa ini ada di semuanya ini sering hybrid. Anda menghadirkan narasumber-narasumber terutama yang memang dari industri, itu penting untuk memberikan perspektif online saja gitu ya. Kirim surat yang benar, mohon maaf, yang nggak usah pakai biaya lah. Masa sih orang itu hanya otaknya cari duit aja, uang aja gitu ya, nggak mau menyumbangsihkan, mendarmabaktikan diri untuk merah putih kita. Saya kira itu, terima kasih. Atas sharing sessionnya, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber kita itu dapat kita ingat selalu. Jangan lupa agama, tadi itu yang paling utama. Lalu ada apa juga? Ada apa lagi? Doa orang tua, usaha, dan doa kita untuk semuanya yang baik. Amin, untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, demikianlah seluruh rangkaian talk show kita pada kali ini. Iya Pak? Ada yang ingin bertanya lagi ya? Iya, ya, betul Pak. Dan kita cukupkan ya Pak ya. Nanti kalau mungkin ada pertanyaan di belakang atau di DM lewat Instagram. Oke, satu yang terakhir ya. Oke, boleh, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk pertanyaan saya mungkin cukup mewakilkan buat pertanyaan-pertanyaan teman-teman dan bahkan guru di sini ya. Untuk
Jadi gini Pak, bagaimana sih langkah-langkah BNSP dalam memastikan lulusan SMK yang memiliki sertifikasi dapat diakui di dunia industri, baik itu di tingkat nasional maupun internasional? Itu untuk pertanyaan saya yang pertama. Untuk pertanyaan saya yang kedua, bagaimana BNSP bekerjasama dengan industri untuk memastikan bahwa sertifikasi yang diberikan itu dapat benar-benar sesuai dengan lapangan kerja saat ini? Gitu. Apa dia aja jawab Pak kita kok. Bagaimana Pak? Udah belum? Udah Pak? Dua aja. Yang pertama, bagaimana pihak BNSP atau langkah-langkah BNSP dalam memastikan lulusan SMK memiliki sertifikasi yang diakui di dunia industri, baik itu tingkat nasional maupun internasional? Ya, ada dari semua sertifikat BNSP itu sudah diakui oleh organisasi nasional dan internasional. Kami kemarin bulan lalu sama Pak Ketua juga G2G ke Jepang. Itu juga dalam rangka pengakuan atau rekognisi sertifikasi kompetensi profesi yang dikeluarkan oleh BNSP. Di Jepang ada permintaan 820.000. Ada itu semua. Ya. Kalau Anda memang, jadi sebetulnya kehadiran negara melalui lembaga negara yaitu BNSP, Badan Nasional Sertifikat Profesi, itu adalah dalam bentuk pengakuan. Pada ujungnya seperti kayak LSP-nya PAMA. Ada itu semua. PAMA itu sangat diakui oleh buyer alias investor. Pak Samsi Haris yang menyampaikan gara-gara PAMA punya LSP PAMA, produktivitas PAMA naik 1,9%. Itu bukti bahwa kompetensi itu penting. Ya. Pengakuan kompetensi itu penting. Makanya kalau diri kalian, sekali lagi, kompetensi itu adalah jualan diri. Dirimu, kompetensimu apa? Keahlian kamu itu loh apa? Apakah kamu cuma bisa ngomong doang? Gitu ya. Dan kompetensi itu ciri-cirinya bekerja. Merasa pinter tapi kok susah nyari kerjaan, itu namanya nggak kompeten. Ya. Kalau dunia internasional, tentu kompetensi yang pertama Anda harus punya minimal 1 keahlian. Jika tes skill Anda bisa masuk. Yang kedua, tentu bahasa. Kalau internasional, ya, bahasa itu hal yang sangat penting. Makanya kalau kalian masih muda-muda, sekali 2-3 kali baca itu nyentel. Kalau sudah seusia saya sama Pak Ketua ini 10 kali belum tentu nyentel. Makanya mumpung adik-adik semua masih di usia muda ini, belajar, banyak baca, banyak berlatih. Kalau sudah di usia saya itu beda sudah, gitu ya. Itu hal yang sangat penting. Makasih. Gitu. Pertanyaan kedua Pak. Bagaimana sih BNSP itu bekerjasama dengan industri dalam memastikan sertifikasi yang diberikan itu benar-benar sesuai sama lapangan kerja? Ya, ada deh. BNSP itu memang kerjanya dengan industri. Jadi jeruk makan jeruk nih, tanya ini nih, yaudah makan aja itu. Sama kan, kita hadir di sini karena memang kami kerjasama dengan PAMA, sama grupnya PAMA. Kami ada 2.500 lebih lembaga sertifikasi profesi di Indonesia. Itu semuanya atas rekomendasi, atas rekognisi, atas seizin BNSP. Karena regulatornya satu-satunya lembaga negara adalah BNSP. Itu artinya bahwa jika industri ingin dapat pengakuan dalam sisi kompetensi SDM-nya, mau nggak mau, suka nggak suka, itu harus diakui kompetensinya itu oleh negara. Negara dalam hal ini perspektifnya adalah kami, yaitu BNSP. Begitu. Serius ini ya pertanyaannya. Oke. Kamu mana? Diam sini dulu. Tadi yang tanya orang pertama, kedua, ketiga mana? Maju depan sini. Tadi ada bertanya 3 orang. Iya, Maju. ada Ismalia, Bu Anis, dan satu lagi ya, dipersilakan untuk maju ke depan. Ada hadiah ya Pak ya? Oh, oke. Maju kamu. Sini. Saya layani kalian. Kalian ambil buah ini.
Ini namanya bersyukur ya Pak atas segala yang diberikan. Kalian nanti bareng ya. Makasih Pak. Jadi gini, nasional internasional kemarin Korea Selatan Samsung Hyundai, perusahaan Samsung besar Hyundai di Korea Selatan itu minta pekerja las. Akhirnya disertifikasi BNSP melalui LSP-nya 149, begitu di asesor sama LSP 91 kompeten kata LSP, seperti yang LSP Paman sekarang ini sama 91 kompeten LSP-nya, tapi kata Koreanya 90 yang kompeten. Wah, hanya bagus dong, saya cuma 1 dong, 0,000. Artinya apa? LSP mudah-mudahan kita LSP PAMA sendiri sangat bermutu menentukan orang-orang di sini dalam negeri, dan ada LSP kami yang sudah kerjasama dengan luar negeri, harmonisasi, dan itu diterima 90 orang untuk kelas semua. Kami harapkan PAMA di sini punya stakeholder, kami pun akan berjuang juga stakeholder di luar negeri, rubah, mainkan, jangan takut 3 tahun. Input bahasa, input skema-skema, main dalam maupun main luar negeri. Kita bisa rapat nanti bersama Pak Cipto bersama teman-teman ya. Kita buat ini SMK lebih bagus. Oke. Insya Allah doanya sama-sama. Ya, doanya sama-sama. Kita merah putih untuk Indonesia. Pak Betul. Ada pertanyaan yang terakhir. Ini kan anak-anak kita. Bapaknya kan datang dari Jakarta. Kok nggak disamonin sih? Itu minta pertanyaan. Jadi ada lagi kira-kira teman-teman cukup? Cukup ya Bapak-bapak, teman-teman semua pertanyaannya. Saya samonin ya. Oh, luar biasa. Ayo, ada yang mau nanya lagi? Ayo, ada yang mau nanya. Jadi banyak Pak nanyanya kalau kayak gitu. Baik, mungkin demikian ya Bapak-bapak untuk sesi pertanyaan kali ini. Kami ucapkan terima kasih banyak. Foto-foto dulu. Oke, foto-foto berikutnya. Gerakan kompeten ya Pak. Gimana gerakan kompeten? Terima kasih banyak para penanya dan Bapak materi kita. Untuk talk show kali ini kita cukupkan dan kami ucapkan terima kasih banyak. Kami kembalikan ke MC Bu Novia Permatasari. Untuk terakhir kalinya saya ucapkan terima kasih banyak dan salam kompeten. Baik, terima kasih kepada Bapak Adi dan Pak Syamsi serta Miss Febri yang sudah membersamai kita dalam sesi talk show kali ini. Dan selanjutnya kita akan ada penyerahan cenderamata dari SMK Maharati. Mohon bantuannya Pak Aris Dianto untuk membantu menyerahkan dan didampingi oleh Pak Leo. Mohon kesediaannya Pak.
dipersilakan bergabung.